Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama mengikuti Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat 2 Timotius pasal 3. Kita baca dari ayat 10 sampai dengan ayat 17. Namun sebelum firman Tuhan ini kita baca dan renungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, bimbinglah kami saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Ya Roh Kudus, tolong kami dalam kelemahan kami, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan di sepanjang hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17, firman Tuhan berbunyi, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan Bina Iman saat ini adalah yang salah dipertahankan, yang benar disingkirkan. Tentunya kita masih ingat sebuah lagu yang dibawakan oleh Iwan Fals yang nama aslinya adalah Virgiawan Listanto. Lagu ini dikarang oleh Frankie Sahilatua. Di dalam lagu ini Iwan Fals mengungkapkan keheranannya terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Bahwasanya yang salah dipertahankan, yang benar disingkirkan. Hal ini juga yang dikatakan di dalam bacaan kita hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan bagi kita adalah, kelompok manakah kita ini? Apakah kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang salah dan dipertahankan, atau orang-orang yang benar dan disingkirkan? Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan.
Tetapi orang-orang yang benar, yang hidup dalam ibadah kepada Kristus, akan terus mendapatkan aniaya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang benar? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini melalui firman Tuhan saat ini. Yang pertama yaitu ikutilah teladan orang-orang benar. Seperti Paulus, ia mengajarkan anak rohaninya yaitu Timotius di dalam ayat 10, 11 dan 14. Secara garis besar dikatakan bahwa tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Timotius juga ikut menderita di dalam pemberitaan Injil. Tetapi di dalam mengikuti teladan Paulus. Selanjutnya Paulus mengatakan di dalam ayat 13 bagian akhir. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang benar yang hidup di dalam penganiayaan, Tuhan menolong mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan firman Tuhan di ayat 11 dikatakan, Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Hal yang kedua, yaitu tetap berpegang pada firman Tuhan. Paulus mengajarkan anak rohaninya, yaitu Timotius, untuk di dalam keadaan apapun, selalu berpegang pada firman Tuhan. Karena yang kita lihat di dalam ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan dalam Alkitab bertujuan untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya Bapak Ibu, setiap orang kepunyaan Allah di dalam menghadapi dan menjalani hidupnya berdasarkan firman Tuhan, maka apa yang dialaminya akan dimengerti sebagai ajaran dan petunjuk kepada kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita hidup menurut firman Tuhan dan tetap meneladani orang-orang kudus di dalam Alkitab. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, mewujud nyatakan kerinduan kita untuk selalu melakukan kebenaran, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih setiamu yang Engkau nyatakan kepada kami melalui firman-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu, bersandar pada firman-Mu. Dan biarlah hidup kami serahkan seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu di sepanjang hidup kami hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Berkatilah kami, gereja-gereja-Mu di GKI Kelasi Solo dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah pelayanan kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.